Oke, selamat pagi untuk anak-anak kelas 5. Kembali lagi bersama Pak Guru, yaitu pembelajaran PJOK. Kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak Guru mengajak semua anak-anak berdoa di tempat kalian masing-masing. Nanti Pak Guru yang memimpin kalian di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mau belajar melewati video pembelajaran. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Berikan kami kemampuan untuk kami dapat bisa menangkap semua pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru kami. Dan kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih, berkati orang tua kami, berkati guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita langsung saja memasuki materi, yaitu pembelajaran 3. Sini ada tentang variasi gerak dasar olahraga berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Tentunya kalian sering melakukan berjalan, gerak berlari, gerak melompat, lempar bola. Tapi di sini lempar bola berekor. Nah, ini hanya sekedar kata pengantar untuk pembelajaran 3 ini. Pak Guru lanjut. Nah, kalian bisa buka buku halaman 37 sampai 39. Di situ ada yang A, kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Rangkaian gerak melompat dapat dipraktikkan dengan kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat. Nah, untuk mengetahui kombinasinya, pelajari tahap dan kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat sebagai berikut. Yang pertama, tentunya ada awalan. Yang kedua, tumpuan dan tolakan. Yang ketiga, layangan dalam kurung melayang di udara. Ini kalau kita mengadakan perlombaan lompat jauh, tentunya sering kita melakukan melayang di udara ini untuk kita melompat. Yang keempatnya, pendaratan atau mendarat. Tentunya kalau kita sudah melayang, tentunya kita harus mendarat kembali. Lanjut. Yang B, kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Itu anak-anak buka bukunya halaman 41 sampai 43. Yang pertama, tahapan kombinasi gerak jalan, lari, dan lempar. Yang pertama, tentunya juga ada awalan, pelepasan, sikap akhir. Nah, di buku kalian itu ada keterangan-keterangannya. Pak Guru memang tidak cantumkan di dalam propoinnya, tetapi di bukunya itu sudah ada penjelasannya. Jadi kalian bisa melihat awalannya itu, pengertian-pengertiannya, pelepasan, dan juga sikap akhir. Oke, lanjut ya. 2. Kombinasi gerak dasar, jalan, lari, dan lempar melalui permainan. Halaman 44 sampai 55. Pak Guru juga buka buku. Jadi kalian boleh buka buku di rumah, buka internet,
Tapi Pak Guru ambil materi ini di dalam buku. Yang pertama, melempar target dengan awalan berjalan dan berlari. Melempar dengan awalan langkah menyilang. Melempar dengan awalan langkah meluncur. Nah, di sini dikatakan mengapa melempar target dengan awalan berjalan dan berlari. Nah, sering kita kalau bermain kasti, kita melakukan gerakan seperti ini. Jadi, kalau kita mengasih kepada teman, atau sering kali kita melempar, nah, kita memakai melempar target dengan awalan berjalan dan berlari. Juga yang keduanya melempar awalan langkah menyilang. Ini juga kalau kita melempar ini sering kita juga melakukannya. Yang ketiga juga melempar dengan awalan langkah meluncur. Ini juga sering kita lakukan. Jadi kalau dalam permainan kasti itu ada hal-hal kayak gini yang anak-anak itu temukan. Jadi sebenarnya lebih baiknya kita itu langsung praktek di lapangan, langsung bermain, langsung jalan, ada gerak jalan, lari 100 meter atau lari santai dengan jogging. Juga kita berjalan, melompat, lompat jauh, melompat memakai benda. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Namun dengan kondisi yang pandemi ini, kita masih belum bisa melakukannya bersama-sama di lapangan. Tapi anak-anak bisa membuka internet, kalian bisa membuka materi-materi tentang PJOK, tentang gerak berjalan, gerak lari, melompat, melempar, itu ada. Oke, kita lanjut dulu ya, anak-anak. Nah, di sini Pak Guru ada memberi contoh gambar berlari. Nah, di sini ada gerak melempar bola. Di sini juga ada gerak melompat. Di sini juga ada berlari dan melompat. Tentunya kalau kita berlari dan melompat, ada benda yang kita gunakan, yaitu sebagai acuannya, sebagai tolak ukurnya kalau kita berlari dan melompat. Seperti kita lompat jauh itu pasti ada sesuatu tujuannya. Jadi biar kita lebih semangat. Yang ketiga, berlari melewati rintangan. Nah, ini sering dipakai di dalam perlombaan di Olimpiade yang O2SN itu sering kita menemukan berjalan, berlari, melompat. Ini sering digunakan. Dan juga yang gambar yang terakhir, Pak Guru juga ada memberi contohnya berjalan. Berjalan itu seperti apa? Ini sering kita lakukan. Anak-anak juga sering lakukan ketika kalian berpergian kemana, kalian melakukan perjalanan. Ketika kalian ke kamar mandi, ketika kalian ke rumah teman-teman kalian, ketika kalian berlari, ketika kalian ke rumah tetangga, nah, tentunya kita melakukan perjalanan. Itu kita berjalan. Jadi Pak Guru tidak panjang lebar dengan penjelasan tentang berjalan, lari, melompat dan lempar ini. Di buku kalian sudah ada, kalian juga bisa mencari di internet tentang materi-materi ini. Jadi banyak sekali bahan ajar tentang berlari, berjalan, melompat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini langsung ada tugas rumah. Seperti biasa, tugas Pak Guru
tolong anak-anak itu kerjakan. Ya, ini pesan dari Pak Guru. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas. Itu pesan dari Pak Guru. Jangan sampai tidak ada yang tidak ngumpul. Nah, kalau ada yang tidak ngumpul, Pak Guru susah untuk memberi nilai. Tapi harus kumpulkan. Jadi disatukan di staples. Mau kalian pakai buku polos, nggak pakai buku gambar. Terus yang pengetahuannya kalian satukan. Pilihan ganda dengan esainya tuh jangan dipisah. Kalian satukan satu buku itu kalian stapleskan. Supaya tidak ceceran kemana. Di sini ada tugas pilihan ganda, tugas pengetahuannya dan esai. Dan juga ditambah dengan tugas keterampilannya. Itu membuat dalam bentuk gambar jalan, lari, dan lompat. Nah, kalian buat ya. Kalian gambar sebagus mungkin di buku gambar kalian. Semakin gambar kalian itu bagus, nilainya juga Pak Guru akan beri bagus. Tapi kalau yang gambarnya ecek-ecek, dah pakai buku, hanya maunya aja menggambar, Pak Guru juga semau Pak Guru memberi nilai sama kalian. Tetapi bagaimana Pak Guru melihat kalian itu membeli warna, pakai buku gambar, rapi gambarnya, waduh, pasti Pak Guru akan memberi tinggi nilainya. Tapi kalau gambarnya sudah tidak rapi, tidak diwarnai, semaunya menggambar, nah bagaimana Pak Guru memberi nilai tinggi? Jadi pesan Pak Guru, kerjakan tugas mau dari Pak Guru ataupun guru-guru yang lain itu, kalian harus membuat sesuatu tuh dari hati kalian, sebagusnya ya, sebisanya kalian berusaha terus. Jadi kayak gitu, jangan sampai ada tugas yang tidak dikerjakan. Oke, itu saja dari Pak Guru. Sekian dan terima kasih Pak Guru ucapkan buat anak-anak semua di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Terus jangan lupa konsumsi air yang rutin, konsumsi air putih, minum air putih. Terus jangan lupa kalian terus berdoa, terus baca Alkitab. Pak Guru ingatkan walaupun Pak Guru ngajar PJOK, karena itu yang membantu kita belajar di rumah. Terus kalian jangan lupa juga terus menghargai orang tua kalian di rumah ya. Ini pesan dari Pak Guru. Oke, itu saja. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati semua.